Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang budaya pacu laju yang berada di Riau itu telah pun meledak, telah pun menjadi popular ke seluruh dunia. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video menarik ini. Bocah inilah yang jadi sorotan pada saat tren pacu jalur meledak. Orang-orang menyebutnya Dika Aura Farming dan dirinya tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu begitu viral di media sosial. Sampai ia pun diwawancarai oleh berbagai media berita dan didatangi oleh beberapa turis luar negeri. Namanya adalah Ryan Arkandika. Tariannya di kegiatan pacu jalur jadi sorotan internasional. Umurnya baru 10 tahun dan berasal dari Kuantan, Singgingi, Riau. Tarian spontan ini disebut dengan gerakan kipas-kipas. Itu bahkan ditiru oleh Neymar dan pemain PSG, serta jadi meme internasional berkat kombinasi video dan lagu dari Young and Black Rich. Jadi aksi dari Dika ini ternyata membawa semangat baru dalam tradisi pacu jalur yang sudah berlangsung sejak abad ke-17. Bagi para pendayung, tarian dari Dika itu bisa membawa semangat di tengah derasnya Sungai Batang Kuantan. Ibunya mengaku bangga dan berharap Dika bisa tampil lebih jauh lagi nantinya. Dan saking viralnya bocah ini, sampai dia diwawancarai oleh beberapa media, bahkan sempat ada beberapa turis yang ingin bertemu langsung dengan si Dika. Bocah ini benar-benar terkenal di dunia internasional. Saking viralnya, pacu jalur ini bahkan sampai jadi selebrasi internasional. Jika memenangkan sesuatu, atau mungkin di dalam sepak bola mereka mencetak gol, maka biasanya para pemain secara spontan membuat gerakan ala Dika. Lucunya, yang bikin ini viral, rame, dan jadi tren mancanegara tuh bukan pemerintah, bukan lembaga budaya dan segala macam, tapi kreator-kreator lokal yang bikin videonya, bikin trennya segala macam, yang akhirnya ditonton sama orang-orang luar terus diikutin jadi tren. Sekarang meme ini lagi rame banget dipakai di kalangan influencer, public figure, sampai pemain bola internasional. Videonya udah nyebar di mana-mana, orang udah pada ikutin trennya. Aura Farming Boy kalau nggak salah. Udah semuanya pada bikin mancanegara. Seperti biasa, kalau ada yang rame, klaim. Padahal yang kayak gini tuh bisa jadi branding negara. Artinya daripada kita budgeting buat promo kebudayaan kita tuh pakai brosur atau apapun yang udah jadul banget tuh, mending support aja gitu kreator-kreator yang begini-begini. Jadi biar sekali-kali gitu kita nggak jadi konsumen aja gitu. Gila sih, saya nggak nyangka. Ada satu video dari seorang anak yang melakukan aksi berdansa menari di depan perahu pacu jalur, dan pada akhirnya membuat Indonesia menjadi any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your bukan selebritas, tetapi merupakan seseorang yang sedang melakukan aksinya secara otentik, secara tulus, secara jujur, dan menikmati momen tersebut. Dan karena itulah pada akhirnya aksi bocah-bocah tersebut menjadi viral di dunia. Pada akhirnya dunia tiba-tiba jatuh cinta dan mencari Indonesia. Who are these Aura Farming boat kids and why are they going viral? This trend starts out of Indonesia in a festival known as Pacu Jalur. Pacu jalur itu adalah suatu tradisi dari Riau yang umurnya barangkali sudah ratusan tahun. Saya sangat yakin barangkali di antara kita ya belum pernah atau banyak sekali yang tidak mengetahui olahraga pacu jalur sebelum konten viral dari beberapa bocah tersebut. Nah, sekarang kita tahu seperti bagaimana juga dunia tahu. Jadi untuk menjadi viral itu kadang-kadang kita nggak perlu setting terlalu mahal, nggak perlu poles sana, poles sini, cukup muncul dengan jujur, tanpa pura-pura, pada akhirnya boom, semua orang mencari tahu, semua orang pada akhirnya memperhatikan aksi tersebut. Bahkan di sosial media dijuluki bocah-bocah ini sebagai bocah pemanen aura atau aura farming. Istilah yang lagi rame di sosial media untuk menandakan aktivitas atau seseorang yang mampu memanen karisma dan pada akhirnya membuat kita terkesima dengan orang-orang tersebut lalu membagikannya kepada dunia. Anak ini nggak sadar, bocah-bocah itu nggak sadar bahwa mereka sedang membagikan aura Indonesia ke seluruh dunia. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa
yang menyentuh hati orang pada saat ini di dunia digital itu bukan lagi siapa yang paling sempurna, siapa yang paling sophisticated. Enggak. Tetapi siapa yang paling otentik, tapi siapa yang paling jujur. Dan pacu jalur ya bukanlah konten yang dirancang untuk viral sebetulnya. Ya, video-video tersebut dibagikan memang tujuannya untuk memberitahu kepada banyak orang tentang olahraga yang sangat menarik ini, ya tentang pacu jalur tersebut. Dan karena itulah justru malahan menyentuh banyak hati. Mungkin dunia sudah terlalu jenuh ya dengan banyak hal yang dibuat-buat. Maka ketika muncul budaya lokal yang jujur, yang manusiawi begitu, dan juga penuh energi lokal, responnya pun menjadi sangat luar biasa. Nah, kalau saya bahkan melihat hal ini dari kacamata yang lain, pacu jalur dengan keviralannya ini menunjukkan ada satu cara atau metode tertentu bagi Indonesia untuk melakukan diplomasi budaya di era digital. Tidak perlu mahal-mahal, nggak perlu pakai paspor, nggak perlu pakai protokol, tetapi jutaan, bahkan ratusan juta orang pada akhirnya mendengar kata Indonesia. Di era digital, negara itu bisa dikenali bukan hanya karena dia canggih, bukan saja hanya karena dia negara adidaya, negara maju, dan seterusnya, tetapi di era digital, negara itu bisa dikenali karena cerita asli, otentik, atau kelokalan dari budaya yang berasal dari negara tersebut. Dan bisa kita katakan, saya pikir saya sepakat, anak-anak tersebut adalah duta yang sangat sukses menceritakan tentang Indonesia. Jadi jangan pernah remehkan budaya kita sendiri, kawan-kawan semua. Masih ada banyak budaya lain selain pacu jalur yang pada akhirnya bisa kita olah, kita proses, kita dorong ya untuk menjadi daya tarik wisata dan pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi, memberikan manfaat budaya untuk Indonesia sendiri. Seperti pacu jalur ya, tarian dari seorang anak, kita harapkan juga akan muncul tarian-tarian lain yang bisa membuka mata dunia pada Indonesia. Jadi banggalah kita ya sebagai orang Indonesia. Dan juga terima kasih kepada bocah-bocah cilik yang menari dengan sangat luar biasa, penuh kepercayaan diri untuk Indonesia. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. An artist from the United States, and I'll be traveling to Rio for the Pachu Jalur Festival on August 20th through the 24th. But that's not all, because I'm also performing Young, Black, and Rich live. I'm extremely thankful to you guys for welcoming me and allowing me to experience your culture. I can't wait to meet every single one of you and learn as much as I can. Let's make this moment bigger than anyone could imagine. Salam Kayor. That I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound. Gitu, fungsinya sebetulnya, fungsinya tukang tari di dalam satu tim tuh apa aja sih? Gunanya apa? Kalau kita memberi semangat aja? Memberi semangat pasti. Terus? Jangan deg-degan Pak. Tidak tambahkan Bu. Ya boleh silakan Mas. Fungsi tukang tari itu udah termasuk unsur dari pacu jalur tersebut. Udah termasuk bagian ya? Karena tukang tari, timbo ruang, tukang onja itu adalah hal wajib yang ada di jalur. Hal wajib. Ya. Usianya minimal berapa, maksimal berapa? Minimal dari tergantung Bu, tergantung dari pandai dia berenang. Oh pandai dia berenang. Kalau pandai bisa dia. Ya. Jadi latihannya audisinya harus berenang dulu, lihat dulu. Itu balik ke panitia jalur nanti. Oh panitia jalur nanti menyeleksi apakah cocok atau layak jadi tukang tari, tukang atau. Jadi itu memang ada dalam satu bagian itu memang harus ada ya. Harus ada. Nah fungsinya selain tadi memberi semangat, apakah memberi aba-aba juga? Ada iya, apa? Memberi aba. Memberi semangat untuk anak pacu. Sedang pacu, mendayung. Sedang mendayung.
kuat pengaruh juga untuk anak pacu, untuk mendorong semangat. Ya, apalagi Bu, apa namanya? Ada tanda-tandanya juga. Iya, tanda-tandanya Kalau gimana? anak tari ini menghadap ke belakang, memberi semangat. Ke pemain, ke Berarti pendayung. kondisi jalur tuh biasanya dalam keadaan kalah atau sedang imbang. Oh gitu. Tapi kalau udah berdiri dia menghadap ke depan, berarti dalam posisi unggul. Oh, langsung maju gitu ya. Kayak Dika yang lagi menari tuh, Iya, yang viral tuh berarti lagi unggul jalurnya. Itu deh guys, video tentang bocah yang berada di Riau ini telah pun mempromosikan budaya Indonesia, yaitu pacu jalur yang ada di sana, yaitu festival pacu jalur. Nah, disebabkan video ini viral, seluruh dunia ya, terutama sekali daripada golongan sepak bola, golongan entertainer, bahkan di channel-channel antarabangsa juga disiarkan nih. Bocah ini telah pun populer, telah viral, dan aksinya di atas perahu itu yang di dalam festival pacu jalur itu telah pun mendapat sorotan dunia dan dikatakan juga menjadi satu trending budaya anak-anak muda. Nah, disebabkan oleh budaya yang begitu asli ya, orang bule juga meniru tarian itu yang telah pun dibuat oleh anak ini. Jika kita itu kekal otentik, kekal asli dengan budaya kita, pasti satu hari nanti ianya akan berurusan, akan diamalkan oleh negara tersebut. Disebabkan oleh keviralan ini, Indonesia telah mendapat sorotan dunia dan dikatakan ramai bule-bule content creator akan menyaksikan sendiri apakah sebenarnya yang terjadi di sana guys. Dan juga penyanyi rappers ini asal Amerika ini, yang mana lagunya telah digunakan di dalam video itu, mengatakan dia akan perform di sana dan juga rasa teruja untuk mengetahui apakah sebenarnya festival pacu jalur ini. Itu dia guys, video-video menarik tentang budaya Indonesia yang telah pun meledak ke seantero dunia. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.